Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngopi dulu yuk. Alhamdulillah nikmat. Kita sama-sama di malam ini, di alam yang sangat cerah ya, itu malam minggu, malam dunia ya. Malam harta, malam bahagia, dan malam sukses untuk kita semua. Salam untuk semuanya ya. Manusia lebih banyak munafiknya, khususnya kepada Tuhan, yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa harta gitu ya? Itulah bahasanya. Bila mana nggak ada harta, sangat jauh dengan kenyataan. Karena dia sendiri malahan bisa gimana caranya menghalalkan segala cara karena untuk harta. Sebenarnya dia ngomong, untuk apa harta, nggak akan dibawa mati. Itulah kemunafikan. Makanya orang harus jujur dengan kolbu. Kalau dengan hati, perasaan harta itu untuk ibadah, untuk menyelamatkan turunan, masa depan kita dunia akhirat, adalah untuk membangun satu namanya kehidupan, khususnya untuk menolong orang banyak. Satu untuk keluarga dan saudara, tetangga, dan orang banyak. Satu yang keduanya juga kita harus senang-senang hidup di dunia ini yang diberikan oleh Allah. Makanya kita jangan sekali-kali mengucapkan untuk apa harta ya, nggak akan dibawa mati. Dibawa itu untuk amal ibadah kita, karena harta itu adalah untuk ibadah. Terus ada lagi yang mengatakan apa panjang umur gunanya, gede-gede dosa lebih baik mati saja. Tapi sekali dia sakit, ribut mencari dokter, dan dia sampai rasa takut untuk meninggal. Sebenarnya kata-kata itu tidak boleh. Yang meninggal tidak boleh diharapkan, karena hanya Allah. Jodoh pati bagja celaka urusan Tuhan yang tahu dan yang punya. Hanya kita sebatas ikhtiar. Tapi kalau udah kata-kata apa sih panjang umur ke gede-gede dosa, memangnya panjang umur bisa gede dosa? Yang pendek umur aja bisa gede dosa, apalagi kalau bunuh diri ya. Orang tidak percaya kepada diri sendiri, Allah memberikan kenikmatan dan adalah kemuliaan sampai diberikan akal sehat ya. Karena manusia ini diberikan akal sehat, contohnya kita punya yang namanya pikiran, itu adalah urat saraf ya, khususnya di kepala. Saya kalau nggak diberikan oleh Allah ini dari kepala 300 urat saraf ya, nggak mungkin bisa berbicara di malam ini, di malam bahagia, di malam yang penuh barokah. Yang kedua juga kita dikasih kolbu, ini ada urat saraf 300, di kaki 66. Nah, kenapa kita harus memikirkan hidup? Karena memang Allah memberikan pikiran dan diberikan kolbu untuk perasaan, kejiwaan. Manusia punya merasakan gimana kalau kita menolong orang sakit, terus kita akan menjadi sembuh. Gimana orang yang lemah kita bantu, kita akan menjadi kuat. Bila mana orang yang di malam ini jam 1, jam 2 ini udah tidur, saya malahan belum tidur ya. Ini salah satu di malam ini, malam ilham, malam yang penuh hikmah ya. Dan juga salah satu kenikmatan adalah jujur ke dalam hati. Jadi menurut kolbu ini, saya jujur nih pengen silaturahmi ya, karena menjangan umur, mengamalkan ilmu. Biarpun dari pengalaman, saya pengalaman ini salah satu menyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang kenapa dikasih kaki untuk perjalanan hidup, karena dikasih kaki itu 66 urat saraf, dari semuanya 66. Jadi 366, 300 di kepala, 300 di kolbu, di kaki 66. Jadi ada 666 yang diberikan oleh Allah urat saraf. Yang bahaya itu yang kecil ya, membahayakan yang besar. Kalau yang besar urat gede di kaki itu biasanya kalau nggak ada kaki masih ada kehidupan, apalagi kalau Tuhan memberikan umur panjang. Padahal kakinya udah patah, itu di pen atau di operasi ya. Tapi kalau nggak ada kepalanya, nggak ada ya yang hidup. Makanya kalau manusia itu harus dengan
terlalu optimis memikirkan harta, tapi harus senang kepada harta. Jangan tidak mungkin harus memikirkan terlalu lebih, tapi harus berpikir. Jadi pertengahan hidup ya. Kolbu itu salah satu kejujuran, karena ingat zaman dulu namanya Raja Adimulya ya, namanya Galuh Pakuan, khususnya yang Prabu Galuh Raja Pusaka Karangkamulyaan yang itu tua, Prabu Raja Diraja Galuh Kejujuran. Jujur itu bahasa Sunda, bahasa jujur Sundanya Galuh. Galuh itu jujurlah dengan kolbu, hati nurani, karena berlian hati itu adalah kesucian ya. Jadi berlian kita dalam kolbu. Kalau kata hati B keluar B, hati C keluar C. Makanya kalau manusia punya sifat jujur, selamat dunia dan akhirat, itu udah ada di zaman dulu. Diberikan manusia itu harus belajar atau harus jujur ya. Kalau bisa ya, kita kejujuran itu sangat penting, karena hidup ini kalau mau jujur kita tenang, bahagia, menikmati hidup. Kalau banyak bohongnya, apalagi merugikan orang, akan banyak ruginya. Nah itulah namanya kolbu, kejujuran, ratuning ilmu, pusaka hati kita, bisa mulia badan kita kalau jujur dengan kolbu, hati nurani. Nah, di situ Karangkamulyaan, hidup kita mulia di badan seluruhnya. Sampai posisi ada istilah dulu 7, 4, 5 pancer. Jadi 7 itu hari ya, 4 itu madhab, kaler, kulon, wetan ya, kiblat, utara, timur, barat ya. Pancer atas bawah. Jadi manusia ini cobalah berjalannya hidup, kita harus belajar menyukuri hari demi hari, dimanfaatin, jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Terus ada lagi yang namanya wali songo. Wali songo itu kehidupan, untuk kehidupan di manusia, seperti mata 2, lubang hidung 2, 4, mulut 1, 5, telinga 2, 7, pembuangan air kecil, hurangan air besar, jadi 9. Salah satu Allah cabut wali 1 yang mata sebelah udah mengurangi. Itu pun kalau manusia awalnya tadinya lahirnya nggak ada cacat, itu masih bisa menyukuri karena awalnya juga nggak ada ya. Kalau jadi kita punya hidup yang sempurna, ada 9 lubang yang ada di badan kita, harus disyukuri ya, nggak ada kekurangannya, itulah bersyukur pertama. Juga kita harus merasakan juga kehidupan ini salah satu kebahagiaan hidup kita untuk dunia wal akhirat. Jadi nyukuri nikmat, karena hidup di dunia ini tanpa riweuh bukan manusia, tanpa masalah bukan manusia, tanpa beban bukan manusia. Kalau manusia ada beban berarti ada satu peningkatan. Manusia ada bersaing berarti ada kemajuan. Manusia ada keriuhan berarti ada kesibukan. Manusia ada kekesalan berarti ada jalan kebungahan. Itulah manusia. Kalau manusia itu pengen maju, sukses, cobalah berpikir kita sama hidup ini, tapi kita harus memanfaatkan waktu untuk ibadah maupun untuk kehidupan keluarga kita. Karena miskin capek, kaya capek, tenang gila, bebas mati, mau sempurna, cobalah kita. Hanya rokok yang punya kekuasaan sempurna, itu pun hanya tulisan sempurna. Tapi kalau mau ngambil dengan tulisan, kita lebih ingat lagi kepada Samsu 2, 3, 4. Di situ wajibnya ibadah, jalankan 2 rakaat subuh, maghrib 3, isya, luhur ya, asar. Gak ada yang lebih dari 2, 3, 4 rakaat itu. Maupun sunnah tetap 2. Coba kita syukuri. Udah gitu baru kesempurnaan hidup. Sempurna pun baru tulisan, karena kita belum merasakan yang namanya akhirat. Tapi harus punya keyakinan, prinsip hidup ini baru sempurna hidup kalau kita menerima dan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama di sore ini saya ucapkan selamat untuk kita semua yang diberikan umur panjang, semoga lebih banyak bersilaturahmi, mengamalkan rezeki, karena rezeki itu kalau dibawa bora juga belum tentu miskin, malahan banyak yang bora pengeluaran, bora itu pengeluaran ya, akan banyak pemasukan. Karena saya sendiri waktu zaman dulu tidak ada pengeluaran ya, karena bayar listrik dari ibu, itu pun dulu belum listrik. Jadi pemasukan juga nggak ada. Kalau sekarang udah
ngurusin pajak radio, udah ngurusin mobil, ngurusin listrik, ngurusin segala, malah pemasukan juga besar sekali karena pengeluarannya besar. Kalau itu mengimbangi umatnya, banyak anak, banyak rezeki, memang benar. Karena salah satu Tuhan memberikan banyak pengeluaran itu mengumpamakan kita, saya banyak olahraga kan nggak akan habis tenaga. Kita banyak beramal akan tahapan habis rezeki, harta kita. Kita akan banyak memberikan jalan dan menyemangatkan kepada umatnya, apalagi untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Kita akan nggak akan kehabisan ya, ibaratnya disitulah. Juga yang dinamakan pengeluaran, itu belum tentu habis ya. Jadi mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran itu nggak akan habis, malahan akan Allah tambahkan. Itu secara moral kaya. Kalau pelit, pelit itu berpikir, pelit itu ilmunya, pelit juga memberikan pengalamannya, pelit untuk hartanya, pelit segalanya, miskin pasti. Kalau miskin itu biasanya juga capek ya, kayak capek, kayak benghar capek, kayak boral capek, ya pelit miskin capek. Mendingan pelit miskin juga capek ya, boral masih mendingan boral miskin ya, karena kita boral terus itu belum tentu juga miskin kalau kolbunya, karena dia hati nurani sudah merasakan banyak beramal. Jadi masih mending ya, udah boral miskin masih mending. Ini yang paling parah itu udah pelit miskin, hidup cemberut, hidung arah-arahan, udah nggak ada bermanfaat. Nah itu kata peribahasa manusia mah nggak ada apa istilahnya manfaatnya gitu ya. Jadi makanya mulai sekarang kita harus lebih banyak berjasa, bermanfaat, khususnya untuk keluarga kita, umumnya untuk orang banyak. Dan kita boral juga untuk keluarga, khususnya istri ya. Kita jangan hitung-hitungan, kalau punya rezeki beli semua kan kasihkan, kita hanya minta dengan satu untuk bensin, kedua ya untuk rokok, gitu aja lah, daripada kita banyak godaan. Karena banyak orang yang kaya kalau harta jadi pegang lelaki, istrinya dijatah, malahan Allah lebih banyak menggodanya. Juga yang kedua, kalau banyak juga kita sayang ke anak, karena itu untuk turunan kita, mengeluarkan hartanya untuk pendidikan agamanya maupun menjalankan pesantren atau kuliah, ya Allah tak akan mengurangi, malahan akan meneruskan cita-cita kita. Apalagi bager ke diri kita sendiri, balik kita istilahnya harus lebih banyak bersyukur ya, maupun apapun selagi sehat kita jangan sampai uang menjadi beban. Harus bisa duit itu, kalau bahasa uang itu kita pegang, jangan sampai kita terhempit lah gara-gara punya harta segala. Jadi susah gara-gara ngurusin harta, karena harta itu adalah kalau nggak punya ilmunya nggak bisa manfaatin, itu bisa menyelakakan diri kita sendiri dan bisa takabur dan sombong ya. Karena bisa melemahkan orang-orang yang miskin dan menghinanya. Jadi kalau kita lebih baik, yuk kita yang miskin itu berarti kata penghasilan yang kecil, usahanya kecil-kecilan kita bantu dengan modal maupun dengan belanja ya. Belanja misalnya jualan koran, jualan teh botol, jualan apa, kita kalau ada uang berilah. Nah hitung-hitung kita rezekinya, padahal kita belanja. Janganlah belanja kepada yang gede-gede, yang kecil yang membutuhkan. Karena rasa saya waktu jualan kaki lima, alhamdulillah kalau ada yang belanja itu bersyukur ya, gitulah. Karena manusia itu harus belajar bekerja, bukan belajar meminta. Lebih baik di tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu aja dulu ya, kalau dipanjang-panjang nih di malam ini namanya pos ronda ya, pos ronda goib ya, khususnya para goib di sini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, rezeki besar, karena ilham di malam ini banyak sekali, tapi saya harus juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah, menikmati malam ini. Mungkin kalau bersyukur itu cobalah kita gunakan untuk kebaikan dan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Juga seruput kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah mat. Kita rokok dulu. Ini mati, ini namanya milik kalau udah di rokok ini Rizky. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam maju, salam bahagia keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.